Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Farhandani dengan NIM 12270030028. Di sini saya akan menjelaskan atau mungkin menampilkan terkait materi algoritma semut dan nyamuk sebagai aplikasi dari machine learning. Mari kita buka foldernya. Ini di machine learning. Nah, jadi ada dua algoritma yang akan dibahas kali ini, yaitu algoritma semut dan algoritma nyamuk. Oke, ini mari kita lihat untuk algoritma semut terlebih dahulu. Oke, kita coba buka kode program yang algoritma semutnya. Machine learning semut. Nah, ini. Jadi pada kode pemrograman Python-nya, jadi kita menggunakan pemrograman Python. Nah, di sini kita menggunakan beberapa library yang digunakan, yaitu import OS, kemudian time, waktu, numpy, matplotlib, kemudian pil. Ini ada grid-nya, ini tuh lingkungan nanti untuk pergerakan semutnya. Dan ada ditentukan titik awalnya itu startnya 0,0 dan akhirnya itu di 4,4. Dan ini ada beberapa parameter algoritmanya, kemudian ada fungsi pendukung, probabilitas dari geraknya, kemudian ada algoritma ACO. Nah, ini tuh untuk khusus algoritma dari semut atau Ant Colony Optimization Limited. Dan ini ada visualisasi dengan robot beroda dan jalur. Jadi nanti untuk semutnya itu kita visualisasikan dengan bentuk robot dan memiliki roda. Kemudian ada visualisasi dari rangka pergerakannya. Jadi ada gambar robot dengan roda, kemudian animasinya itu animasi pergerakannya kita simpan dalam format GIF agar nanti gambarnya itu bergerak. Nah, ini kode program ini jika kita running akan menghasilkan output seperti ini. Ini ada robot navigation. Nah, ini untuk algoritma semut. Jadi semut itu akan mencari jalan menuju target, atau di sini adalah finish. Ya, meskipun semut itu tidak langsung menuju target seperti ini tuh, ada saatnya dia kembali lagi, tapi dia itu akan tetap mencapai finish. Oke, ini ada robot path-nya atau jalur yang dilaluinya dari start sampai finish. Ini ada step by step-nya hingga menuju finish. Kemudian kita akan, nah, ini untuk perbandingan masuk ke algoritma nyamuknya. Oke, kita coba lihat untuk kode pemrogramannya. Kita open algoritma nyamuk. Ini yang pertama untuk pathfinding. Nah, yang membedakan dengan algoritma semut, di sini grid-nya itu kita perluas lagi gitu jangkauannya. Nah, ini parameter awalnya startnya di 0,0, kemudian n-nya itu di 9,9. Ada parameter algoritmanya, kemudian ada validasi gerakannya. Nah, ini juga jadi algoritma yang digunakan itu berbeda gitu. Kalau tadi kan ACO, Ant Colony Optimization. Nah, sekarang itu untuk yang nyamuk itu Mosquito Algorithm Navigation. Nah, selanjutnya ada visualisasinya yang akan disimpan dalam PNG atau GIF. Kemudian yang selebihnya itu mirip-mirip. Nah, jika kita running program tersebut akan menghasilkan visualisasi seperti ini. Jadi ini untuk yang semut. Jadi semut itu langsung straight to the point hingga finish. Jadi nggak ada yang balik lagi langkahnya atau gimana gitu kalau semut itu. Kalau nyamuk. Ini untuk step by stepnya hingga finish. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tugas. Nah, tapi di sini saya hanya mengerjakan tugas untuk yang semut, tidak untuk yang nyamuk, karena setelah dicoba cari-cari itu saya sedikit mengalami kesusahan gitu untuk menempatkan kode program yang tepatnya. Ini juga hanya sampai 4 yang dikerjakannya, yaitu yang pertama ada semut. Nah, semut ini tuh ditentukan untuk yang single robot dan juga targetnya cuma 1, namun obstacle-nya itu dibuat dinamis atau bergerak-gerak, itu tidak diam. Kita coba lihat untuk kode programnya. Oke, yang ini.
Nah, ini untuk algoritma semut dengan obstacle yang dinamis. Untuk gridnya itu sama seperti yang semut yang dicontoh tadi. Parameternya juga sama. Namun yang membedakannya itu di sini ada grid. Jadi ini untuk fungsi pergerakan dari rintangannya. Jadi rintangannya itu bergerak dan tidak diam untuk menambah tingkat kesulitan semut mencapai targetnya. Ini ada definisi dari fungsi move obstacle. Ini algoritma ACO-nya, visualisasi, dan selebihnya itu sama mungkin. Oke, kita coba lihat untuk hasilnya seperti ini. Jadi obstacle-nya itu bergerak dinamis hingga semutnya itu mencapai finish. Jadi tetap kita usahakan untuk agar semutnya itu tidak bertabrakan dengan obstacle yang ungunya ini. Untuk path-nya atau jalur yang dilaluinya, kemudian ada step by step hingga finishnya. Oke, selanjutnya melanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini yang membedakannya itu masih single robot. Nah, tapi targetnya itu menjadi banyak gitu, lebih dari satu, dengan obstacle-nya yang statis. Ini jadi hanya variasinya saja. Ini kita coba lihat untuk kode programnya seperti ini. Ini ada import OS. Untuk library-nya itu sama persis semuanya dengan grid yang sama. Kemudian ini ada start robotnya 0. Kemudian ini yang membedakannya itu ada di targetnya. Jadi kita pasang 3 target, yaitu di yang pertama koordinat 4,4, kemudian 0,4 dan 4,0. Parameternya seperti ini, kemudian fungsi pendukung dan lain-lainnya, algoritma ACO-nya, kemudian visualisasi algoritma semutnya itu dengan robot yang beroda. Kemudian yang selebihnya itu hampir mirip. Nah, ini kita lihat untuk outputnya seperti ini. Ini ada 3 target. Semut itu akan mencapai target yang pertama, kemudian kedua, dan juga ketiga dengan obstacle-nya yang statis diam gitu. Oke, selanjutnya ada path yang dilaluinya. Nah, yang membedakannya dengan nyamuk itu, jadi semut itu kadang tidak langsung menuju target, tapi coba-coba jalur dulu gitu. Nah, ada step by stepnya hingga ke target 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang variasi lainnya, yaitu di sini single robot multi target dengan obstacle yang dinamis. Jadi yang membedakan dengan yang sebelumnya itu hanya obstacle-nya itu menjadi dinamis. 3 semut. Oke, ini kode programnya. Ini juga ada gridnya, itu kita perluas lagi menjadi 5 kali 5. Nah, start robotnya biasa di 0, kemudian ininya targetnya sama, kemudian obstacle-nya itu awalnya di sini, kemudian nanti akan bergerak dinamis. Ini sama saja seperti ininya. Kemudian nanti akan di save dalam format GIF. Kemudian explore menggunakan ACO atau algoritma semut. Itu probabilitas langkah berikutnya. Kemudian ada tetangga yang valid, kemudian memindahkan rintangan secara dinamis. Nah, ini yang membedakan dari kode program sebelumnya itu ada di sini. Jadi rintangannya itu dibuat secara dinamis atau bergerak-gerak gitu. Selebihnya itu sama. Kita coba lihat untuk hasil akhirnya. Nah, seperti ini. Jadi mobile robotnya 1, kita mana semutnya itu 1, single robot, tapi targetnya itu ada 3 dengan obstacle-nya itu dinamis gitu. Jadi untuk variasi langkahnya itu akan lebih banyak karena semut ini berusaha untuk menghindari obstacle-nya meskipun terkadang masih bertabrakan. Oke, ini ada step by step-nya hingga finish. Kemudian yang terakhir ada variasi berikutnya, yaitu multi robot. Jadi robotnya ada 2, semutnya ada 2, dengan targetnya juga ada 3, kemudian namun dengan obstacle-nya yang statis. Nah, seperti ini untuk kode programnya. Library-nya masih sama, kemudian ini grid
Kemudian ini ada gridnya, kemudian ini titik awal, jadi ada karena ini adalah multi robot, jadi kita definisikan untuk kedua robot pertama itu startnya di 0,0, kemudian berakhir di 4,4, sedangkan robot yang kedua itu startnya di 4,0 dan berakhir di 0,4. Ini ada parameternya, kemudian fungsi pendukung, algoritma semutnya masih tetap digunakan, kemudian visualisasinya, dan yang lainnya itu sama. Kita coba lihat hasil akhir setelah di running. Seperti ini, ada dua robot dengan target yang finishnya itu yang berbeda. Untuk robot 1 di kanan bawah dan robot 2 di kiri kanan atas, dengan tidak bertabrakan satu sama lain dan tidak juga menabrak obstacle-nya. Ini untuk path yang dilaluinya, kemudian ada step by step-nya hingga finish. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, karena untuk yang kelima itu, yang obstacle dinamis itu, saya sudah coba-coba untuk beberapa banyak sebenarnya kode program, tapi masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.